Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Akmal Zulfikar, NIM A112021136663 akan mempresentasikan hasil dari UAS Capstone Project mata kuliah pemrograman sisi server. Pada kesempatan ini, saya telah menambahkan fitur sesuai dengan kebutuhan yaitu 15 poin. Dengan fitur yang pertama ada registrasi, lalu ada batch enroll student, comment moderation, user activity dashboard, course analytics, content scheduling, course enrollment limits, course completion certificates, manajemen profil pengguna, dan lalu yang terakhir ada content completion tracking. Nah, baik, saya share screen terlebih dahulu. Saya akan share kodenya terlebih dahulu. Baik, pada Docker file sendiri saya menggunakan Python 3.11, lalu menginstal langsung dari requirement.txt gitu ya. Pada Docker Compose .yml menggunakan database MyDatabase. Oh ya, untuk programnya sendiri saya mengklon dari Pak Fahri sendiri di repository Pak Fahri. Lalu berikutnya saya akan mereview modelnya. Pada model sendiri itu terdapat course member yang berisi course, user, roles, create, add, dan update add. Course member sendiri itu untuk memenuhi kebutuhan dari registrasi. Jadi kelas-kelas yang ada di sini itu untuk memenuhi kebutuhan yang ada di registrasi. Lalu selanjutnya ada kelas course content yang isinya itu ada nama, deskripsi, lalu ada URL video, ini sangat jarang digunakan ya. Lalu ada file attachment atau file, lalu ada course, parent ID, create add, update add, dan release time. Ini mewakili langsung juga dari scheduling, release scheduling. Lalu berikutnya ada class comment, ada content ID, member ID, comment, create add, update add, dan is approved. Nah, is approved ini sendiri itu juga mewakili langsung dari comment selection gitu ya, atau comment moderation. Jadi fitur pending comment dan approve comment. Dan untuk komentar is approved defaultnya itu false. Kalau update add-nya itu harus true dan true gitu ya. Dan yang terakhir ada content completion. Ini untuk fitur course completion atau content completion tracking dengan isi user, content, dan complete add. Kalau untuk bagian URL-nya sangat banyak path yang saya install di sini dari API register. Ini untuk URL ke halaman registrasi. Lalu ada comment pending untuk admin saja. Lalu ada comment approve. Kalau ada API token dan token refresh di sini untuk mengambil token. Lalu ada Swagger, karena saya menjalankannya menggunakan Swagger atau Postman gitu. Lalu di sini ada Redoc, lalu ada Enroll, Course Enrollment View, atau API Enroll. Lalu ada Dashboard, User Activity, Available Content, Analytics, Certificate, dan Completement gitu ya. Lalu di sini ada Me atau Profile, Manajemen Profile. Dan yang terakhir ada Comment Create View atau
Saya nambahin sendiri untuk uji yaitu create comment gitu ya. Dan untuk views-nya sendiri, di sini kita ada dari ini langsung comment create view atau register kali ya, user register. Di sini ada kelas register view, ada Swagger auto schema karena saya menjalankan menggunakan Swagger untuk request bodinya. Lalu ada dev post untuk ngeposting dari request body sebelumnya. Di sini ada if serializer is valid. Jadi kalau misal kita request bodinya udah valid ngisinya dengan ketentuan user, maka return responnya atau responnya itu berhasil, user berhasil mendaftar gitu, atau user registered successfully. Nah, jika gagal akan memunculkan kode 400 bad request. Lalu berikutnya ada comment create view. Di sini ada permission class karena kita menggunakan fitur comment moderation. Jadi diwajibkan menggunakan is authenticate dan tidak lupa dengan Swagger auto schema untuk request bodinya. Dengan post serializer yang di post itu ada comment serializer, review comment serializer. Nah, ini untuk database-nya comment dengan isi field-nya atau isi datanya itu ada content ID, member ID, comment, create add, dan is proof. Dan ini read only karena udah default dari token ada member ID, create add, dan is proof. Lalu berikutnya ada enrollment. Enrollment ini untuk mengenroll atau menginputkan sebuah course pada member tersebut. Jadi permission kelasnya tetap kita aktifkan dan ada if serializer is valid, course member serializer save. Jadi kalau misal course membernya menyimpan data, maka akan respon berhasil enroll, atau ketika sang user menginputkan enrollment akan mengembalikan pesan berhasil enroll. Nah, misal gagal akan mengembalikan hasil status 400 gitu. Itu untuk enroll view. Lalu ada course enrollment view. Kurang lebih sama. Dan lalu ada user activity dashboard view. Di sini untuk hmm, ngecek user activity dashboard view. Lalu ada class course analytic view. Di sini ada total student, total content, total comment dengan values ID, name, total student, total content, dan total comment gitu ya. Ada class course analytic view dengan permission class. Dan isinya ada total student, total, total content, dan total comment. Lalu ada available content view. Ini untuk content scheduling ya. Ya, content scheduling. Semisal kita upload course-nya itu no, time zone no, itu akan muncul. Tapi ini bisa kita apa ya namanya? Kita setting release time-nya itu sesuai dengan kebutuhan. Ini untuk serializernya. Enrollment serializer, course content serializer, content completion, user serializer, course content. Hmm. Sini ada course content, database-nya, lalu fields-nya ada ID, title, body, dan release time. Release time. Dan ini ada course content list view.
dengan isi yang sama. Kurang lebih ini sama ya. Lalu berikutnya ada class course certificate. Ini untuk sertifikat. Kebetulan saya langsung menginputkannya pada codingan Views.py secara langsung. Jadi bukan dari hasil dari edit foto atau gambar seperti Canva dan lain-lain, tapi saya langsung membuat di indeksnya secara langsung gitu. Dengan isi seperti berikut. Ada border emas, ada logo Udinus, lalu ada konten utama, judul, tanggal, tanggalnya ketika hari itu diinput, lalu ada tanda tangan. Untuk tanda tangan sendiri kita tidak memakai. Lalu ada set font, atau ini termasuk dari tanda tangan. Lalu ada QR code. Untuk ininya sendiri, linknya kita belum setting. Ini baru sebuah buat testing. Lalu finishingnya ada gini. Ini untuk PDF. Jadi kita langsung download file dalam bentuk PDF. Kalau ada class Mark Content Complete View, ini tuh untuk eh ini menandai bahwa konten tersebut telah berhasil. Jadi nanti akan kita demokan secara langsung ya. User Complete Content View, kalau ada User Profile View, ini untuk manajemen profile. Baik, langsung saja kita mau mendemokan aplikasinya. Nah, pertama-tama marilah kita eh ini ya, token mengambil token terlebih dahulu menggunakan token MAN. Karena ini super user. Langsung saja kita input atau input di sini untuk login authorization-nya. Yang pertama, kita review dulu konten-konten atau fitur-fitur yang sudah kita buat. Yang pertama ada API comment pending atau comment pending. Lalu ada comment approve. Ini satu rangkaian gitu. Lalu ada enroll, ada register, ada API token, ada token refresh. Lalu ada available content di sini. Ada available content, lalu ada comments. Ini untuk ngepost komen atau membuat komen baru. Lalu di sini ada content complete, satu rangkaian konten, ada konten complete atau ini pada fitur mark completion gitu ya. Lalu ada course analytic dan course certificate. Lalu ada dashboard user activity dan yang terakhir ada manajemen profile. Langsung saja kita ke ini, ngecek komen pending. Ada beberapa komen pending yang telah masuk dari konten ID 1, member ID-nya 2, ada komennya itu Hello John. Ini tiga user, satu user yang sama, tiga-tiganya. Lalu ini user yang berbeda dan user yang berbeda. Dibedakan melalui member ID. Ini untuk responnya sendiri 200 atau berhasil ya. Ini untuk API comment pending. Lalu ketika kita approve, 200 comment approve. Ini otomatis sudah terapprove. Gitu, ini untuk enroll mungkin akan kita coba di hmm, user baru. Ada API register, mungkin kita langsung aja API register, kita buat username-nya terlebih dahulu. Baik, sebelum itu mari kita lihat terlebih dahulu ya. Untuk available content-nya itu di sini ada
dua aib, dua data, yaitu materi belum terbit. Ini kemarin waktu saya testing release time, create 2025, tanggal 25, jam ini untuk create ad-nya ini, untuk release time-nya sendiri ini. Course 1, ini dari course 1, ini dari course 1 juga. Itu mungkin langsung saja kita buat ya, membuat user. Langsung saja kita testing. Baru kita sampai nanti testing. Lalu ininya Gmail, Snap testing. Lalu kita lihat dulu. User testing belum ada ya. Kita langsung takis saja. Execute. Respon code-nya 201, user registered successfully. Artinya registrasi user telah berhasil dengan data testing, testing, testing. Kita coba cek di admin. Langsung muncul. Register sukses ya. Lalu berikutnya kita akan coba masuk langsung di testing. Testing. Salah. Testing. Kita ambil tokennya untuk enroll. Copy. Coba refresh. Kita masukkan tokennya user tersebut. Oke, sukses. Kita coba langsung ke hmm, global content kali ya. Global content itu di sini ada, oh tadi sudah. Kita coba enroll. Karena di sini otomatis enrollnya itu satu, jadi sudah. Oh sudah nih, enroll. Jadi ketika sudah enroll, kita cek langsung di course analytic atau ini dashboard user activity. Langsung execute saja dengan respon total course join itu 2. Jadi yang otomatis itu kita ketika mendaftarkan sebuah user itu otomatis masuk ke enroll course ke course dengan ID 2. Ini untuk testing aja. Total komennya masih 0, kita coba komen di konten 2 aja kali ya, 2 dengan isi test, test. Kita execute, lalu muncul respon body, konten ID-nya 2, komennya tes tes, is proof-nya false. Sekarang ini default masuk ke pending gitu ya. Masuk ke pending. Ketika kita mau ngecek, tidak bisa karena ini bukan admin. Ini untuk komen, kita sudah selesai. Lalu untuk mark kontennya, kita try itu langsung. Ini konten komplitnya belum ada karena belum ada yang kita centang. Ketika kita centang di sini dengan konten ID satu mark as complete, maka akan langsung muncul di sini.
Maaf tadi agak keputus. Kita ulang dulu. Nah, ketika pada bagian mark complete ini kita centang, maka otomatis akan langsung muncul di sini di content complete, langsung muncul ini ID 3, user 9, content complete, complete add gitu ya. Ini untuk mark content complete. Lalu untuk sertifikatnya bisa kita download di sini. Kita akan download di sini. Ini langsung munculkan atau respon bodinya itu langsung download file, kita download. Kita lihat responnya. Nah, ini untuk sertifikatnya sendiri. Lalu untuk manajemen profile, kita bisa lihat atau melihat profil kita terlebih dahulu. Oke, lalu ketika kita mau edit, kita pakai root di sini, kita bisa edit gitu. Nah, untuk modelnya sendiri ada enrollment, register, token obtain pair, token refresh, comment, dan user. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.